Ya, Di Tasik juga. ya. Lu nggak kerja? Kan kuliah bego. Oh, ya udahlah anjing. Aduh, pepeng, pepeng. Ntar gue pilih-pilih nih. Wah, ini bapak-bapak nih. Halo, Bang Abu. Halo. Halo, Halo, Bang Abu. Boleh kenalan nggak? boleh boleh ler. Tapi Widih, nggak nggak ada kamera, Bang. ada, cuman nggak inilah, Nggak open. nggak open aja lah. Kenapa tuh, Bang? Nggak enak dong ngobrolnya kalau nggak tatap muka. Nggak apa-apa gini aja. Gini aja. Waduh. Dari mana, Bang? Gue dari Cimahi, Bandung, Dari Bandung. Cimahi, Bandung. Yuk, Oh, udah punya anak, Bang? udah, alhamdulillah udah ada. Widih, satu. Jauh, anakku jauh. Oh, jadi merantau nih. Gak merantau juga sih, rumit ler. Kayak hampir kayak lu lah ceritanya. Hampir, hampir, hampir. Oh, emang lu tahu cerita gua? Nggak spesifik, nggak tahu, nggak dikit doang sih. Tahu. Cerita gua sih belum ada yang tahu ya. Tapi hidup Ya, hidup gua sedih banget sebenarnya. kalau boleh di sharing sedikit mah, hidup gua sedih karena perilaku gua sendiri. Karena perilaku lu sendiri kenapa tuh? Apa ya? Zaman-zaman masih kerja sih. Itu Oh, zaman-zaman masih nakal gue. nakal banget ya, samalah. Orang udah pasti nakal. Lu sekarang kerja? Ya kebetulan enggak juga sih. Kerjaan Kebetulan. gue mantauin ya lu, kok begitu-begitu aja. Oh, jadi lu pengangguran nih sekarang. Ya pasca hancurnya kehidupan lama gue langsung bener-bener stop aja semua. Jadi pengangguran nih lu sekarang tuh sibuk apa gitu loh? Buat ngidupin lu sendiri. Karena sama kawan sama teman-teman ada sih. Tapi ya pandemi gini mulai apa agak sedikit cukup inilah cukup. Susah ya? Nah, kalau untuk Kerja yang kerja apa? Maksudnya ngapain apa selama pandemi ini ngapain? sebelumnya kalau aktif mah di ini sih apa namanya itu jualan-jualan gitu kayak UMKM lah. Jualan makanan ya? Ya kalau kemarin-kemarin mah di fashion cuman apa namanya setahun terakhir ini udah mulai kacau. Bukan setahun terakhir nih, 6 bulan terakhir lah, 6 bulan ke depan udah mulai kacau. Oh, 6 bulan ini kacau. gue boleh bantu hidup lu nggak? Boleh banget bro, kalau memang ada yang bisa dibantu. Ya udah, gue coba bantu sebisa gue aja ya. Minta nomor rekening lu dong. Aduh, kalau nomor rekening kayaknya ada sih, cuman gua nggak enak Nggak nerimanya apa-apa, gimana. nggak apa-apa. Berapa nomor rekening lu? Ah, ah. Nanti deh, mending kita ngobrol dulu deh. Gue lebih seneng gini sebenarnya, kalau boleh jujur. Oh, berarti lu nggak mau. Bukan nggak mau, bukan orang rezeki juga, cuma itu lagi buru juga. Ya, ada berapa? Gimana nyampeinnya? Ya? Nggak Gue apa-apa, sebenarnya gue ikhlas kok. kalau misalkan ngelihat secara pribadi, bukan di balik layar doang gitu. Oh enggak, Bahkan justru gue tuh pengen bantuin lu aja. nggak bukan maksudnya gini lah. Hmm. Ada 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 dua sisi kan antara hidup lu sama reality sama di depan kamera kan ya. Ah, Nah, apa namanya? Mungkin ini rezeki juga. Hari ini diambil kebetulan bisa ngobrol sama lu kebetulan juga kebetulan banget memang oh, udah oh. banget udah belum itu udah dipiin banget lah kalau misalkan rasa anak kecilnya mah udah sebenarnya kalau bicara usia mah gue 3 tahun gue ada dulu boleh gitu. Oh ya
Kalau gitu gue cuman bisa bilang semangat aja sih buat lu. Masih banyak bro jalan hidup bro. Nyantai aja. Ya, mohon Nikmatin dukung. aja prosesnya. Yoi. Ya udah gua panggil yang lain dulu ya. Makasih Boleh, banyak boleh. ya Abu. Rezekinya kasih ke yang lain aja. Waduh. Oke, thank you ya. Ya, oke. Makasih Abu. Ya. Ya. Mana nih nggak ada yang punya cerita horor guys? Gue cari-cari lagi. Ini. Wah, ada mak moba anjing ngaku setan. Itu rokok atau apa? Ini Aikos. Gue jawab sembarangan. Yang bisa kasih muka dong. Duta PPKM. Wow. Ini pasti nggak jelas sih. Nggak jadi. Gak ada cewek apa ya? Waduh. Fotonya Jeffrey Nicole lagi. Halo Pak Jeffrey. Rizky Suna. Rizkynya keluar guys. Api. Halo Afi, Winitler. Halo BNN. Halo. Wih, kenapa jadi tiba-tiba nama lu Winitler dari Afi? Butuh aja ler. Ngelek Vi. Iya. Aduh malu. Waduh. Lu kenapa malu? Harus belajar nggak malu-malu lah, malu-maluin, belajar malu-maluin. Lu pasti di tongkrongan lu malu-maluin. Emang maluin kan? ler. Nah kan? Ini masih malu-maluin nih. Kaget gua. Enggak lah. Lu ada cerita horor gak, Vi? Palingan pas camping sih ler. Oh, ya udah. Lu dari mana dulu? Gua dari Bandung. Dari Bandung. Widih. Gue suka banget sih bahasa-bahasa Bandung Bogor gitu. Umur lu berapa? 19 lah. 19. Duh, ler, sumpah ler. Dia kayak babi lah. Ngamuk-ngamuk. Anjing kayak babi, dangki dong. Ya aduh. Waduh. Nggak ikutan ler. Itu bukan cerita horor, bangke. Horor lah. Sekarang masih misterius ler, sumpah. Enggak lah, kalau horor itu tuh kayak pengalaman lu pernah kayak ketimpa atau lu pernah ngeliat gitu. Kalau itu mah gak pernah sih, gua gak pernah. Gak inget sih. Gak inget ya. Oh. Ya kayaknya. Ya udah, makasih ya Afi ya. Makasih Len. Gua cari yang lain ya. Thank you Afi. Yo. Yang mana nih guys? Ini gua belum ketemu cerita horor sih, nggak ada yang horor sama sekali anjing. Tak tahan lagi. Kedengeran apa? Lagunya kedengeran, nggak apa-apa. Ini siapa ya? Ini di PHK plus cerai. Anjing. Anarin. Yang mana nih guys? Gua ler Aji yang mana?
Cari anak Kalimantan gua mana bisa cari. Cewek yang mana, guys? Anarin ini ya. Oke. Halo. Halo, Anarin. Halo. Halo. Ya, halo, suara aku masuk nggak ya? Masuk dong. Anarin ada facecam. Bentar ya, aku coba dulu ya. Oke. Ya. Halo. Halo, Anarin dari mana? aku dari Jogja asalnya. Jogja. Waduh, kotanya berans tuh. Ya, gitu. Umur berapa? Aku 21 tahun ini. 21 tahun ini. Oh, kerja. Enggak, aku kuliah ini lagi Kuliah. skripsi makanya bangun jam segini. Oh, kuliah di Jogja sih. Ini ya, kota pendidikan kan? Aku kuliahnya nggak di Jogja, aku kuliahnya di Jakarta. Cuman karena corona Mhm. jadi di Jogja. Oh, online ya karena ya. Mm-mm. Oh, ada cerita horor gak, Anarin? Ada beberapa sih sebenarnya. Nggak tahu ya. Aku tuh jadi karena temenku kebetulan sensitif, jadi Uh-uh. beberapa kali itu kejadian. Oh, Kayak- sensitif tuh kayak indigo gitu maksudnya. Iya, kayak temenku tuh ada yang bisa lihat, ada yang bisa Oh, ngerasain. di mana Kayak tuh? aku juga lumayan peka. Dulu waktu SD salah satunya pas SD. camping, waktu camping itu pernah tuh. Jadi kan kalau camping, kalau kemah tuh suka ada pos-posan gitu kan, Mm-mm. kayak disuruh keliling gitu kan. Uh-uh. Nah, dari pos yang satu ke pos yang lain itu tuh harusnya jalannya cuma satu. Mm-mm. Cuman dari pos satu ke pos yang lain tuh karena ya namanya di Jogja ya, kayak kalau di desa kan lewat kuburan lah, lewat Ya. apa itu. Nah, itu lewat kuburan itu sekali, lewat sawah itu sekali. Mm-mm. Terus waktu dari kita dari pos 1 mau ke pos 2, kelompokku tuh nggak apa-apa, cuman kelompok di belakangku itu tiba-tiba waktu kita nyampe di pos 2 harusnya kan karena jalannya cuma satu kan ada jaraknya dong antara satu kelompok sama kelompok yang lain. Uh-uh. Waktu kita nyampe di pos 2 ini itu tiba-tiba kelompok belakangku nyampe di tempat itu bareng juga tapi dari arah yang berlawanan. Uh-uh. Terus guruku tanya dong, loh kamu lewat mana, jalannya cuma satu gitu. Padahal di pos sebelumnya instruksinya tuh cuma satu, pokoknya jalan mentok belok kiri. Uh-uh. Ternyata itu waktu kita tuh bener jalan mentok belok kiri, cuman ternyata kelompok temenku ini disuruh belok kiri, dia lewat sawah yang isinya pohon pisang semua. Kita tuh ngelihatnya pohon pisang, kayak ini sawah, itu semua tuh pohon pisang. Waktu ditanyain sama guruku, dia bilangnya, loh enggak, di situ ada jalan, di depannya malah nggak ada jalan gitu. Loh. Dan dia lihatnya sawah ini pohon pisangnya cuma satu di tengah. Waduh. Terus? Itu satu. Terus pernah ada waktu SMP tuh kejadian temanku kesurupan 2 kali. Ada sekali yang gara-gara sekolah tuh ngebangun ke belakang kan, kayak memperbesar sekolah. Terus kayaknya tuh nggak sengaja ngeganggu atau gimana. Terus jadi anak-anak yang kelasnya paling dekat sama tempat yang dibangun itu tiba-tiba kesurupan massal. Berapa orang kira-kira? Waktu itu sekelas, di satu kelas itu sendiri sekitar 9. Dan ya sekitar 9 kesurupan massal. Terus habis itu tuh karena sekolahku sekolah Katolik kan, terus kayak yang masih apa ya, kental sama budaya Jawa gitu-gitu. Aku terus juga dulu sekolah Katolik di daerah Muntilan. Itu bukan apa sih namanya, Vanlit apa bukan? Sebelahnya Vanlit, Marsudirini. Itu juga kental sama budaya Jawa juga kan. Terus iya, nggak tau lah, di sekolah aja siang-siang bisa gamelan tuh bunyi sendiri gitu-gitu. Terus iya itu. Jadi kayak itu tuh kesurupan tuh sampai semingguan tuh ada gitu. Kayak maksudnya tuh bolak-balik gitu loh, kayak ada yang udah kesurupan, udah didoain, keluar balik lagi kesurupan lagi apa segala macam kayak itu. Salah satunya teman deketku waktu itu tuh, dia waktu kesurupan langsung digotong ke kelas kan, ditidurin. Waktu itu kebetulan aku lagi bawa rosario,
Terus waktu rosarionya dipegang sama dia tuh dia bilang panas, langsung dilempar rosario aku sama dia. Waduh. Terus ya gitu-gitu. Temen lu ya? Temen aku. Itu Terus, waktu lu kelas berapa? Itu waktu gua kelas 9 SMP. 9 Waktu- SMP. Ya. Waduh. Terus Ba- pernah lagi waktu gua kuliah kejadian lagi kayak gitu. Kuliah apa tuh? Bentar, si Dangki mau ikut. Ya, boleh. Aku chat dia dulu ya. Oke. Dangki. Share Discord, oke. Bentar. Sebentar ya. Iya, santai aja. Mana Yurinonya ya? Yur, baca Discord, Yur. Baca Discord, baca Line. Terus. Kejadian yang terakhir itu sebenarnya ada beberapa lain kejadian lagi. Sempet tuh waktu kelas 7 temanku pulang habis, aduh aku lupa nama air terjunnya di mana. Kuliahnya di Jakarta. Jadi waktu kan? itu Kuliahnya di Jakarta kan? Iya, kalau kuliahnya di Jakarta. Kalau yang di kuliah itu Tapi gara-gara ini di piknik. kampusku tuh enggak, kalau yang piknik itu aku kelas 7, kalau yang kuliah beda lagi. Oh ya, yang kuliah gimana? Kalau yang waktu kuliah itu kebetulan di kampus aku tuh ada pohon beringin sekitar 2 atau 3 gitu. Waduh. Dan dia itu emang anaknya bisa lihat dan dia lagi sensitif. Emang apa ya, cukup ada history kayak sering kemasukan gitulah. Terus waktu itu ya sekitar kayak jam 6, jam 7 malam dia udah kayak feeling gak enak, tapi sama temenku tetap udahlah ayo lewat sini aja nggak apa-apa. Kemasukanlah dia di tengah-tengah itu lewat taman kampus aku. Terus karena yang paling deket sama dia aku, dan aku juga udah maksudnya pengalaman ketemu yang begituan, disuruhlah aku ngusir itu. Ngusir? Iya, kesurupan. Lu bisa ngusir kesurupan? Ya palingan cuma didoain. Oh, didoain. Oh, nyebut lah ya jatuhnya ya. Iya, nyebut. Terus gimana tuh? Ya waktu itu karena aku juga lumayan dekat sama orangnya, terus pernah kejadian juga sama aku, dan kayak maksudnya tuh ya pengalaman lah. Kalau misalkan emang nggak mau diusir, ya udahlah ajak bawa pulang aja gitu. Kayak bawa pulang. Terus waktu itu akhirnya tuh ya tuh pergi mau pulang gitu. Kayak pulang pas di jalan ke arah mobil kan ngelewatin pohon-pohon gitu kan. Parkirannya udah gelap tuh kan, udah sekitar jam berapa ya? Jam 8-an gitu. Terus? Itu tiba-tiba, jadi kan setannya masih di dalam nih. Dia setannya kayak apa ya, berusaha ngatain lah, kayak lu siapa sih, emangnya lu temen, kayak emangnya lu dekat sama gua. Orang kalau dia kenapa-kenapa yang ada di dekatnya dia selalu gua kok gitu, ngata-ngatain ke gua gitu kan. Terus pas di jalan tiba-tiba untung banget gue jalan di depan, dia agak di belakang gue dikit, terus di belakangnya lagi tuh ada teman-teman gue ngikutin. Tiba-tiba si teman gue yang kesurupan ini pingsan, jatuh terus pingsan. Untung itu udah deket mobil. Gitu. Jadi setannya kemana? Gak tahu. Hilang, nggak tahu. Nggak, itu jadi yang ngikutin temen lu kan? Iya, itu dia kayak sering nempelin temen gue gitu. Terus masih sampai sekarang masih ketempelan dong jatuhnya? Dia sih setahu gue udah sering bolak-balik kayak ke gereja didoain gitu-gitu ya, setahu gue. Nempel Ketempelan. Ya gitu-gitu. sampai sekarang. Enggak sampai sekarang. Waduh. Harusnya sih udah enggak ya sekarang, maksudnya gue sih udah jarang dengar kabarnya sih. Waduh.
Rating guys, rating horornya rating 1/10. Gua sih emang kalau di apalagi di Jogja, Semarang gitu ya. Gua Semarang sih ada pernah ngalamin horor juga gitu. Hah, Pokoknya, Semarang. Oh, udah iya. apa? Ngapain Gua di nggak Semarang? mau cerita, gua nggak mau cerita apa lagi. Gua nggak Ya, mau cerita itu ya. sering sih, maksudnya emang daerah-daerah sini kayak gue juga dulu waktu SMP field trip gitu pulang dari air terjun, ada yang kesurupan di bis gitu. Biasanya kalau kesurupan tuh setauku ya, itu rata-rata mereka menantang sih. Kesurupan itu setahu gue ada Lemes. 2 tipe. Satu lemes, nggak bisa apa-apa, bener-bener yang lost. Satu yang nantangin orang, kayak Iya. ngelawan gitu. Ya, gitu. Rate-nya 0,5 ler, tapi karena cantik jadi 8,5 habis. Ya udah, thank you ya Anarin. Makasih banyak Ya. ceritanya. Ya, makasih. Makasih. Ler. Yo. Thank you. Yoko. Yur, lu sendiri ada cerita horor gak? Gua pernah sih sekali doang, tapi itu pun nggak terlalu ngeri sih, Len. Oh, nggak terlalu ngeri, gak usah. Cuma kayak di hotel Bali gua telat tidur, pokoknya nggak tidur terus keran nyala sendiri. Keran nyala sendiri, keputer terus gua masuk toilet, gua putar balik, terus gua langsung lari ke ranjang, udah gitu doang. Nesya kali itu. Gua Nih nickname-nya horor. Horor. Halo Koler. Halo. Ini Dora ya? Iya. Wih, facecam dong, Bro. Bentar. Jangan facecam muka, Koler. Aku pernah kalau nggak diserang. bisa facecam muka, Kenapa Nggak lu usah pernah cerita. diserang? Serang viewer sini, Kak Pior korek. Ah, itu kan viewernya Rek sama Vior, beda lah. Gak apa-apa, santai aja. Lah. Itu kan viewer bucin. Weh, Yur, kemana lu? mana cok gua cok? Loh, Udah. udah. Kocok. Terus gimana? Apa cerita lo? Gue manggil lu apa ya? Dora. Iya. Jadi ini cerita aku sekarang sih, Koler. Lu orang mana sih? Palembang kan? Umur lu Iya, berapa? iya. Umur gue 21 tahun ini. 21. Oke. Sekarang kerja apa kuliah? Kuliah. Kuliah di mana? Palembang Di juga. Jakarta, salah satu kampus. Udah sebut aja lah, Binus namanya. Binus itu bukan inisial, itu Binus. Iya. Terus? Gak apa-apa. Terus? Ini di ini aja ya, di share screen aja ya. Ada videonya, ada bukti. Oh iya. Wah, gila. Wah, Seru sih. Boleh. Bentar, boleh, Koler. Cabut Elgato bentar ya. Siap. Takut ada yang bocor. Ini baru cerita, guys. Kalau boleh Mana saran, ya Ler, video? coba undang aja yang sering cerita-cerita horor di YouTube kayak Ewing HD. Gua introvert, guys. Bangun aja sore, malam. Mau collab jam berapa? Mana Konten cari reaction videonya? aja nggak dijalan-jalanin. Gitu emang. Mana ya? Cara cari video gimana sih, Koler, di iPhone? Kagak. Oh, ada. Ada. Dapat. Nih. Di itu aja tuh. Enggak, belum keganti dia ya. Tuh di kamar aku, Koler. Oh, ini kamar lo. Iya. Ini videonya. Ini videonya. Iya. Sebentar. Nih. Loh, terus Itu tuh awalnya gini, Koyur. Di kamar aku itu ada, di sebelah kamar aku itu ada itu apa? Ada pohon gede gitu di depan jendelanya. Katanya ada penunggunya.
Nah, waktu pohon itu ditebang, tiba-tiba banyak gangguan gitu ke rumah. Lagian di rumah aku itu, aku kan tinggal di Jakarta sama omku waktu baru kuliah doang. Rumah omku itu 3 lantai. Di lantai 2 sama lantai 3 itu kosong terus. Udah 3 tahun gak ada yang nunggu. Tiba-tiba aku nunggu kayak gini, kayak sering digangguin. Lu sendirian? Ya kalau di lantai 2 sekarang sendirian sih. Terus? Pertama itu kayak ketindihan gitu, sering ketindihan. Ketindihan lu lihat sesuatu nggak pas ketindihan? Lihat kayak ada, tapi mukanya nggak pernah jelas Koler. Udah 3 kali aku ketindihan, tapi mukanya nggak pernah jelas. Tapi lihat bajunya putih, rambut panjang gitu, tapi mukanya nggak pernah jelas gitu. Di kamar lu yang sekarang ini? Iya, tapi gue lagi nggak di sana sekarang Koler, lagi di Palembang. Oh iya, bagus karena lah. PPKM. Bagus lah. Makanya gue berani cerita. Abis tuh Koler tiap malam itu tuh kan ada 3 kamar di lantai 2. Yang diisi cuma 1 kamar. Di kamar sebelah itu tuh suka kayak ada bunyi pintu kayak gini. Begini-giniin terus. Anjing. Kontol. Abis itu di depan jendela itu paling serem itu pernah Koler. Di sebelah kamar aku kan ada jendela. Depannya tuh kan ada pohon gede sebelum ditebang. Itu ada yang ngetok jam 2 malam. Tok. Padahal nggak ada ini. Ngetok di lantai 2. Lu jawab nggak iya kenapa gitu? Kagak, gue langsung lari Koler. Kalau gue jawab dulu iya kenapa, gue baru lari. Nah, waktu kejadian lampu mati kayak gini nih kan sering banget Koler. Yang paling parah itu abis aku nge-gym itu kan balik ke rumah itu udah jam setengah 12-an. Habis mandi jam 1 tuh udah mau tidur. Waktu mau tidur itu kan matiin lampu. Abis itu nyalain live-nya Mas Eko. Aku nggak bisa tidur kalau nggak ada suara orang. Jadi kayak nyalain YouTube atau enggak live Imo. Abis itu di sebelah aku ada orang yang kayak gitu di dalam selimut Koler. Abis itu gue lari Koler. Jadi lu muka kayak bayangan gitu. Kalau sekelibatan sering Koyur lihat. Kadang di depan dispenser itu tuh, dispenser Kontol, tempat ngambil air itu ada yang berdiri hitam gede berdiri, tapi itu nggak jelas, cuma sekali lihat doang. Itu lu dari lampu lu kedip-kedip yang lu share video aja udah ngeri banget, Cok. Pas mati tuh kayak beda banget gitu loh awalnya. Coba ulang. Coba lu hidupin lagi. Bentar colok Elgato dulu. Ini soalnya lampunya tuh udah dibenerin Koler. Kalau rusak kan dibenerin kan pasti udah ini kan normal kan. Tuh sering banget. Terus tuh bunyi lampunya ada bunyi cetak gitu nggak? Nggak ada bunyi Koyur, cuma kayak itu doang, kayak gitu doang. Gue nggak tahu juga ya apa karena gue suka toksik tengah malam jadi diganggu. Enggak lah. Itu paling serem sih yang ya. Gue pernah juga soal itu Yur. Pernah? Iya. Sekelibat tiba-tiba ada kayak orang gitu ya? Gue kan suka main sesuatu lah. Nonton bokep baringan tuh ampe kayak gini nih, yang tengkurap Yur. Sambil kayak gini nih. Gue main apa ya waktu itu ya? Pokoknya gue main game lah. Gue main game kayak gitu. Di Semarang. Iya, di kos-kosan. Makanya dari situ gue nggak pernah lagi mau tidur matiin lampu. Tapi yang itu kalau abis gue cerita Koler, teman gue ada Indigo, teman dekat gue Koler, dia cewek kan, dia tuh sering diganggu banget. Gue cerita tengah malam kayak jam segini sama dia. Abis itu ya Koler, waktu gue ke toilet, di toilet gue tuh ada kaca, di belakang gue ada yang ngeliatin gue, tapi cuma sekilas doang. Asu, bikin aku gak tidur Cok, nyesel aku. Tapi gue diganggu itu waktu kuliah Koler. Adek gue tuh bisa lihat. Orang tua gue tuh sensitif semua. Gue doang yang baru bisa diganggu tuh waktu kuliah, waktu gue udah pemberani, nggak takut lagi sama hantu. Oh, lu udah nggak takut lagi sekarang sama hantu? Udah biasa. Awal-awal dulu gue takut banget Koler. Takutnya sama cewek sekarang? Enggak lah.
ama kayak tipe-tipe Valeri gitu pasti lu takut kan? Enggak lah. Ya udah, thank you ya Dora. Udah mampir, thank you juga Koler. ceritanya, thank you juga videonya. Thank you banget. Thank you, Salam Koyur. kenal. Ya, thank you, salam kenal. Siapa Kapan-kapan lagi? join Human Pal Pride atau Friday the 13 ya, Koler. Iya, kapan-kapan ya. Oke, thank you Oke, Koyur, thank you Koler. Thank you. Tarik gua. Bodoh. Kita lihat dulu profilnya. Oke, gua tarik lu. Tarik gua. Bos Cam. Halo, tarik gua. Udah ditarik. Mati. Udah ditarik Busnya malah mati. bisu. Bos. Halo. Enggak. Nah, ini baru ada nih. Wih, hijau-hijau melinjo gitu gue lihat. Maklum lah, rumahnya jelek. Wih, jangan gitu. Yang penting punya tempat tinggal, bro. Banyak yang nggak punya tempat tinggal. Iya. Lu nama lu siapa? Daru. Daru. Widih. Oi. Salam kenal Daru. Lu dari mana? Jakarta. Jakarta. Jaksel. Jaksel. Wih, dekat ini tuh, dekat mansion. Terus umur lu berapa? Seumuran sama Mas Eko. Seumuran 24. sama Eko. Oke, 23. 23 Iya. apa 24? 24 ya? 24. Ya tahun ini 24. Lo sibuk apa nih, Daru? Ya nggak sibuk setahun ini mah nganggur aja nganggur. Nganggur. Waduh, Iya, kenapa hubung penonton ini. gua pengangguran semua Enggak. anjing? Freelance kadang-kadang ada freelance. Freelance So apa kan tuh? bokap lagi. Ya kalau Bantu-bantu lagi ada bokap. edit video bantu-bantu. Kalau bokap kan lagi sakit jantung jadi nggak bisa kerja tetap gitu. Tiap bulan harus ke rumah sakit. Bokap lo sakit jantung udah lama? Hampir dari 2017. Dari 2017. Nah, Iya. jadi sekarang tuh tiap hari minum obat bapak lu dong. Iya tiap hari. Tiap bulan juga harus ke rumah sakit. Itu udah wajib. Waduh. Orang sakit jantung mah harus minum obat terus, Len. Terus lu masih pengangguran sampai sekarang? Ya mau ya pengen freelance doang. Waduh. Sempet kerja. Harus sebelumnya sempet semangat, kerja. lu harus lebih semangat ekstra, Daru. Lu Iyalah. punya cerita horor gak? Kalau lu punya cerita horor banget, gua kasih lu 2 juta. Banyak, Les. Kan rumah gue persis 500 dari sini. Kalau kenal Menara Saida atau Menara Saida nggak? Gimana? Lu ceritanya pelan-pelan. Yang Menara Saida yang angker banget. Menara Saida gua nggak tahu. Ada daerah Tebet itulah. Pokoknya itu gedung terkenal lah buat horornya. Gedung terkenal buat horor, oke. Boleh dicatat. Terus? Dulu ya pas zaman sekolah SMP, kalau Jumatan tuh kadang-kadang cabut. Nah cabutnya kadang-kadang ke Menara Saida. Dulu kan emang nggak dijagain ya. Cuman masuk aja udah. Terusnya tiap masuk itu ada 10 orang apa 5 orang. Nah pas 5 orang itu kan emang nggak bisa ke daerah atas ya. Mainnya main ke basement aja, daerah basement ke bawah. Nah pas di basement namanya anak sekolah SMP ya toksiknya parah lah. Iyalah, pasti Ya kayak udah. nantang-nantangin kayak Iya. gua sama Eri aja waktu itu sempet sekali ke Bali nantang-nantangin, Cok. Tapi nggak kejadian apa-apa untung-untungnya. Ini nantang-nantangin terus. Iya. Nah gue ya namanya masih bocah ya hajar-hajar aja lah. Nah di situ pertama emang hawanya udah wah parah banget dah, hawanya nggak bisa diceritain lah. Nah namanya udah dosanya berkali-kali lipat lah, dari udah nggak Jumatan, cabut, toksik. Nah disitulah pertama sih cuman barang jatuh doang, nggak tahu apaan Di itulah mana? jatuh. Itu di mana? Di Menara Saida di basementnya, Di di paling basementnya. bawah. Oh, iya, iya. Terus? Nah, kayak kalau di situ kan backstory-nya
Manaselnya ditutup gara-gara di lantai paling atas itu sering ada yang mati, lompat bunuh diri, kejebak lift, gitu-gitulah. Palanya putus di situlah. Kalau nonton di YouTube sih kebanyakan di situ bilangnya kayak ada sebuah kerajaan setan gitu. Di situ. Nah, iya di situ. Nah, namanya gue nggak tahu, ya udahlah gue main hajar-hajar aja. Pas barang jatuh pertama, masih mikir pada angin nih, angin siang hari. Iya, angin lah. Pas yang kedua, iya, pas kedua ada yang ketawa nih, cewek. Padahal kita semua cowok kan. Ya, cuek aja lah. Cuek emang. Terus Sampai anak SMP banyak ramean kan, kayak ngadain takut. Nah, terusnya kata temen gue, ada 2 orang katanya ngeliat sekelebatan. Nah, namanya 10 orang kan 2 lawan 8, mana ada yang percaya sih? Yang 8 gak ngeliat, yang 2 ngeliat. Nah, udah tuh seret, nggak ngerasa apa-apaan. Pas ketiga kalinya, ya gue nggak tahu itu ada auman suara harimau ya, gede banget. Anjing. Wah, Yang dengar di berapa orang? situ udah dah. Yang dengar Ya berapa itu hampir semuanya dengar. Semuanya dengar. Ada 10 orang semuanya dengar. Wah, di situ udah ketar-ketir, udah terus itu kabur lari. Nah, pas lari itu kan di situ ya apa ya, kayak tempat gelap, tempat nggak pernah dijajah, banyak yang ya di situ daerah ada gembel yang melakukan hal-hal nggak senonoh lah. Di situ berhubungan, jadi banyak ngentot gitu-gitu iya, di situ. iya, banyak kardus, banyak apa. Nah, di situ ada kedus-kedus dulu. Pokoknya barang-barangnya udah kayak ketiup angin kenceng aja. Padahal di situ di basement sama sekali nggak ada angin, terbang-terbangan udah. Di situ panik aja. Nah, udah di situ, udah dari situ auman itu udah kapok, nggak pernah masuk Maraseda lagi. Gitu. Terus ya banyak sih gue cerita-cerita horor gitu dari kecil. Diketawain kuntilanak sejam 15 menitan. Ya ceritain dong. Ya itu pas masih kecil sih, kelas 5 SD, kelas 3 SD lah, masih ada almarhum ibu gue lah. Oh, sekarang lu piatu. Ya, enggak, bukan aset sih. Tapi apa ya dikit lagi. Woi, lu ini setan. Woi, terus. Ya kan namanya penyakit jantung, Ler. Jangan gitulah, Nah, Cok. Iyalah. Terus. Canda aja. Nah, di situ ya udahlah, namanya masih kecil. Maghrib itu kejadiannya, sebelum maghrib lah, 15 menit sebelum maghrib. Jadi dulu gue sebelum tinggal di Jakarta, tinggal di daerah perkampungan gitulah. Perkampungan. Iya, Dimana tuh? gue tuh di daerah Bogor lah, tapi Bogor. perkampungan lagi. Nah, pas maghrib ya namanya anak kecil dulu maghrib pulang ke rumah lah. Nah, tapi 15 menit sebelumnya gue pertama dengar suara kayak burung. Burung. Gue kira apaan nih burung. Nah, masih kecil, masih cuek gitu. Lama-lama diketahui kayak lu pakai handset di kuping 80% lah volumenya. 80%. Itu kencengnya parah banget. Itu sampai 15 menit gue ketakutan, merinding sampai nangis, udah nggak bisa tidur seharian. Gitu ya? Ya di belakang rumah gue kebun, Ler. Banyak pohon pisang kayak gitu. Tapi ya namanya. Tapi lu pernah lihat sosoknya nggak? Wah, alhamdulillah belum pernah sih, Ler. Tapi penasaran tapi nggak mau ngelihat gitu. Jadi kalau setiap kali suara ketawanya tuh di kuping lu apa di belakang rumah lu gitu? Di belakang rumah persis. Di belakang rumah lu persis. Iya, tapi suaranya kayak berasa didengarnya berasa di depan lu gitu ketawanya. Iya, kayak lu ngomong di depan. Emang kalau masuk sumpah, gua tuh baru inget, Ler. Gua juga pernah merasakan, gua baru inget. Gua juga pernah, tapi nanti lah. Gua orang ini selesai dulu. Terus? Ya, banyak lah lu kejadian kayak gitu, kesurupan, ngeliatin orang kesurupan. Sering banget gua ngeliat yang kayak gitu-gitu mah. Ke belakang gua kebon. Kayak katanya sih ada kuntilanaknya. Kan biasanya kan kalau di ya orang beredar kan kalau
pohon pisang, pocong, kalau pohon-pohon beringin, kuntilanak kayak gitu-gitu. Itu di belakang rumah gue persis semuanya ada, tapi yang keganggu cuma beberapa orang doang. Sedangkan gue yang di sebelahnya kamarnya persis, ya udah nggak kedengar apa-apa, tapi sering banget ngeliat kayak gitu-gituan. Ya kan rumah gue juga depannya stasiun, sering ngeliat orang ketabrak kereta gitu, arwah-arwahnya sering bertebar-tebaran. Itu mah udah parah lah, udah gue kadang-kadang ngeliat kayak biasa aja. Tapi sih kayak gitu, kalau gue mikirnya kalau sendiri itu mindset sih, kalau ketakutan. Iya emang kadang. Tapi gue tuh selalu mengalihkan Kalau ke game sih kalau gue. Kalau gue sih mikir dengerin lagu. Ya kayak ke rumah sakit dulu, rumah sakit sih, rumah sakit di daerah Fatmawati. Kebetulan lagi jaga bokap gua, gedungnya itu gedung baru, cuma keisi beberapa tempat doang. Gue suruh dipanggil kadang jam 2 malam, 2 pagi. Itu bener-bener sepinya anyep. Itu waduh. Gue udah mikirnya takutnya mindsetnya jelek, gue dengerin lagu. Ya kalau gue lepas handsetnya itu ada suara ketawa gitu, gue udah gak ngerti, gue buru-buru aja lari, udah merinding parah sih. Di rumah sakit gua ada suara ketawa? Iya. Anjir. Mas, tapi mas ngerasa nggak kalau sebelum ada suara itu kayak gitu-gitu, kayak ngerasa itu kayak aura di sekitar lu kayak jadi sempit gitu loh, dunia tuh kayak jadi kerasa sempit? Ya gue kan nggak apa ya, kalau gue sih lebih sensitif ke aura sih. Kalau ada aura yang nggak enak aja itu kayak neken banget, ya, kayak dada nyesek aja gitu. Iya dada nyesek kayak gitu loh, kayak dunia tuh kayak jadi kerasa sempit gitu kan, gitu loh. Iya, kalau nggak bisa ngelihat, nggak bisa dengerin, tapi kalau ada aura yang nggak enak udah langsung kayak neken, nggak bisa sesak nafas aja. Setuju. Itu yang gue rasain sih, sering ya, beberapa kali sih sering. Tapi ya gue penasaran, gue pengen ngeliat, tapi ya kayak nggak mau nantang gitu. Kalau ada yang ngeliat ya udah. Terus sering banget pengen jadi kalau kemana-mana ke tengah hutan gitu, gue kadang-kadang nyariin mana nih, tapi nggak berani nantang. Gila. Soalnya kalau nantang gitu kan, iya, takutnya kenapa-napa. Bisa lo dibuntutin lah, apalah, bisa sakit kadang. Ya. Oke. Ya, jangan berani nantang. Kita rating ceritanya Deru ya. Coba aja search Menara Saida, itu terkenal banget. Ada filmnya. Pengen denger cerita horor gue pas mendaki nggak, Ler? Wah, boleh banget. Kalau mendaki sih udah skip banget. Iya, ngeri ya. Gue tuh kan parah. Doyan liburan, guys. Gue doyan liburan, tapi gue tuh setiap kali kalau liburan kayak camping ke hutan tuh gue tuh sebenarnya excited banget. Apalagi kita berburu, kayak kita nangkap ikan sendiri, tangkap kelinci sendiri. Tapi kata Rapli Eri itu tuh banyak tempat yang sakral gitu loh. Jadi kalau lo ngomong kotor, kencing, bisa bahaya katanya. Apalagi nggak tau lah, mulut gua kan nggak bisa dijaga, guys. Gila, 7/10. 7/10. 7/10, gokil. Gokil. Ada nomor rekening nggak, Deru? BCA. Coba deh gue lihat dulu, bentar. Oke. Gue nggak punya ATM soalnya, namanya pengangguran, gue mau ATM aja. Gimana? Bokap aja. Ya, bentar, tunggu, Ler. Sip. Gue tungguin. Jembut gue merinding, Ler. Jembut lu disisirin dulu makanya. Sembari kita nunggu ya, guys ya, alangkah baiknya kita nobar dikit. Ayo. Kalau gue pokoknya pernah 2 kali, Len. Sabar, Yor. Kan gue konten ya.
Siapa itu, Cok? Apa itu, Len? Gak jadi. Mati gua digeplak pala emak cewek. Len, nanti lo mau dengar cerita gua nggak? Tapi ya pasti gua diomong hoax sama viewer. Mati gua didepek. Cut. Kenapa, Len? Ari cut. Itu barusan ngapain lu, Len? Nobar tete. Udah lah gua nonton di monitor satunya aja. Tapi gua nggak mau nggak buka males. Halo. Oi, Dero. Oke, mana? Ada sih punya abang gua, Mas. Boleh banget. Yang penting keluarga lu lah. Iyalah. 65 20 65 83 50. Danang Sasi Kirono. Iya, Ler. Oke. Wah, makasih banyak nih, Ler. Jangan Ya, makasih semoga dulu. ya gue doain yang terbaik aja lah buat semuanya. Jaga kesehatan aja semuanya lah. Buat Sip. Koyur juga, buat Gepex Ya. makin maju aja lah. Amin. Selalu dukung lah Siap. apapun. Amin. Win. Bentar ya Danang. Ler mau ngasih tahu tuh yang di server banyak yang rasis. Di mana? Di itu yang di general yang mau ditarikin lalu banyak yang rasis tuh. Aduh, gua sih males ya. Ini ngurusinnya. Gue Nggak aja apa-apa buka lah, tadi ini bukannya. buat ini kita aja, matiin aja notifnya. Oke. Nih Danang. Oke. Nih udah Yo. gua transfer 2.500.000 ya. Wah, makasih ban- banyak nih. Ya. Buat bokap lu berobat juga. Yo, Ya, salam buat bokap ya. makasih Ler. Ya, semoga sehat-sehat selalu bapak lu ya. Amin. Iya, Oke. lu juga Ler ya. Oke, thank you Yo. Deru. Yo. Dadah, thank you. Eh, Mana cerita lu Yur? Mana gua mau denger. Nggak usah. Kasian cok, bapaknya sakit jantung gitu Yur. Bapak gua Iya. dulu sakit jantung juga anjing. Itu jantung, bokap lu juga nggak ada gara-gara sakit jantung, Len? Apa? Ada. Nggak adanya juga nggak adanya. Jadi waktu itu meninggalnya gara-gara sakit jantung juga. Meninggalnya gara-gara jatuh dari WC. Itu gara-gara jantungnya. Jantung, stroke setengah badan. Gua tadi siang kangen bapak guys, tiba-tiba. Cuman sayang udah nggak tahu di mana, di dalam tanah. Doyo, yuk mau ikut yuk. Doyo. Doyo tuh kalau Discord diem-diem wae, cok, Doyo. Nggak, Len. Tapi lu kerasa nggak, Len? Pokoknya suatu keadaan, pokoknya intinya yang horor itu. Aura tuh langsung sekitar lu berubah. Ya iyalah, Yur. Lu kan merinding. Langsung kan selain merinding terus langsung kayak kayak suasana tuh langsung kayak jadi struk gitu loh. Aura lu kayak ketarik gitu loh. Iya ya. Kayak dunia tuh kayak jadi kerasa sempit. Kayak tekanannya tuh kerasa gitu loh. Doyo sombong banget, cok, gak bisa lir gue lagi ketindian cewek. Anjing. Songong banget lu yo. Songong banget. Setan. Gimana yo? Terus lu gimana Yur? Mana Yur cerita lu? Lu katanya cerita. Nah, gue gitu doang. Gue tuh jadi ini nggak tahu penontonnya nih sama kayak gue nggak. Gue tuh kan dipanggil kayak pokoknya cewek. Gue yakin cewek pokoknya ada yang pernah lihat bang di rumah gue tuh ada cewek rambut panjang. Tapi gue nggak lihat sosoknya Ler. Tapi jadi gini. Pokoknya rumah gue tuh udah jam 2 malam. Udah nggak ada siapa-siapa. Mama gue di kamar, bantu semua di kamar. Terus gue tuh tiba-tiba lagi. Gue ingat pada saat itu gue tuh lagi judi Ler. Judi kayak judi. Gimana? Laptop. Laptop. Terus tiba-tiba ada yang
Jadi kayak ada tiba-tiba tuh ada kayak suara anak kecil. Jadi sebelum ada kayak suara cewek itu manggil, itu suara anak kecil dulu. Kayak anak kecil tuh berbicara, ngobrol-ngobrol, terus kayak tertawa-tertawa. Kayak tapi suaranya kecil gitu lah. Terus terus nama gua dipanggil. Kan panggilan gua tuh Koli. Tapi suaranya tuh udah kalau manggil tuh suaranya tuh kayak lirih gitu loh. Beda lah, pokoknya beda itu kayak lirih gitu. Gua kaget kan. Terus gua ke pintu itu ada suara itu lagi. Terus gua pokoknya intinya langsung lari kamar mama gua. Tapi intinya sebelum ada suara itu ada suara anak kecil dulu. Serius. Itu Elmi. Bukan, ini waktu gua di Surabaya, Ler. Waktu gua masih umur 19 itu. Kalian ada sama enggak sama gua? Jadi kayak kalian tuh pernah mendengar suara sebelum itu ada suara anak kecil tertawa-tertawa. Sekarang mula, Cok. Ya kalau gua pasti sekarang mula. Gue udah open rating cerita tuh, Yur. Nah, tapi gue juga punya pengalaman, gue mau digendam, Ler. Tapi gagal. Digendam tuh dihipnotis. Terus dia tiba-tiba kayak orang tua. Gue tuh inget orang tua rambutnya ikal panjang. Terus noleh ke gue tanya. Kan kalau orang Surabaya kan manggil anak kecil tuh Nyo tau. Nyo, aku tuh masih kelas 6 SD, Ler. Nyo, aku ada jam tangan bagus. Terus aku lihat matanya kan. Waktu lihat matanya langsung tuh ketarik gitu. Langsung ketarik. Tapi nggak tahu kenapa, pokoknya otak gue tuh masih ada pikiran. Gue pernah diomong sama mama gue kalau orang nggak kenal noleh. Terus gue kan akhirnya gue itu kan buang muka, tapi satu badan gue langsung pusing. Anjing. Itu benar-benar narik kan. Waktu lu lihat matanya itu langsung kayak serem gitu. Fokus ke dia gitu ya langsung. Fokus ke dia. Langsung hilang kayak langsung. gini ya. Gue hampir hilang tuh waktu itu. Dan kepala gue langsung pusing. Serius nih, gue nggak hoax, Cok. Itu namanya ilmu gendam. Nggak hoax. Lu udah bacain komen sih. Terus? Nah itu ilmu gendam. Ya pasti viewer ada yang tahu lah orang yang punya ilmu gendam. Gila. Ayo kita tarik lagi nih. Tarik lagi. Tarik siapa ya? Ilmu hitam. Orang gendam gagal udah masuk gendamnya, udah masuk ya gua tuh udah noleh, udah masuk ke fokus ke dia, tapi gua sempet noleh gini loh. Tapi setelah itu gua langsung pusing. Anak yatim Indonesia. Wah.